Baik, beberapa poin yang saya akan bahas dalam teologi feminisme. Yang pertama, mengenai pengertian dan tujuan teologi feminisme. Yang kedua, sejarah dan perkembangan. Yang ketiga, pendekatan dan aliran. Dan yang keempat, isu utama dalam teologi feminisme. Yang kelima, tokoh penting dalam teologi feminisme. Dan yang terakhir, tantangan dalam menerapkan teologi feminisme di gereja. Baik, saya akan membahas mengenai poin pertama dalam teologi feminisme. Pengertian teologi feminisme dan tujuan teologi feminisme. Teologi feminisme merupakan suatu pendekatan teologis yang berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran agama dari perspektif perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk menyoroti ketidakadilan gender dalam tradisi keagamaan dan mendorong perubahan yang mendukung kesetaraan gender. Teologi ini berupaya untuk mengintegrasikan pengalaman perempuan dalam pemahaman teologis dan menantang narasi patriarkal yang sering mendominasi teks-teks suci. Baik, poin kedua yang saya akan bahas di sini mengenai sejarah dan perkembangan. Sejarah dan perkembangan dalam teologi feminisme ini muncul sebagai respon terhadap dominasi patriarki dalam banyak tradisi agama termasuk Kristen. Gerakan ini mulai berkembang pada akhir abad ke-20 ketika perempuan mulai menuntut hak-hak mereka di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks spiritual. Sejarah teologi feminisme menunjukkan bagaimana perempuan telah terpinggirkan dalam narasi keagamaan dan bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan suara dan pengakuan. Teologi feminisme hadir sebagai usaha untuk mengembalikan perempuan kepada sejarah dan sejarah kepada perempuan. Teologi feminisme berusaha menemukan suara perempuan di dalam teks-teks yang ditulis oleh perempuan dan membaca berbagai teks tentang perempuan yang ditulis oleh laki-laki. Feminis Kristen mendekati teks-teks dengan 3 penekanan, yaitu yang pertama, mencari teks-teks tentang perempuan untuk menentang teks-teks terkenal yang digunakan untuk penindasan perempuan. Yang kedua, menyelidiki kitab suci secara umum, bukan hanya teks tentang perempuan, di mana di sini untuk membentuk perspektif teologis yang dapat mengkritik patriarki. Dan yang ketiga, mengenai menyelidiki teks tentang perempuan untuk belajar dari perjumpaan sejarah dengan kisah-kisah perempuan kuno dan modern yang hidup di dalam kebudayaan patriarkal. Poin yang ketiga mengenai pendekatan dan aliran. Dalam teologi feminisme terdapat berbagai pendekatan dan aliran. Aliran revolusioner cenderung menolak struktur patriarkal secara keseluruhan dan menyerukan perubahan radikal dalam praktik keagamaan.
Kemudian aliran reformis berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada dari dalam dengan mengadvokasi perubahan kebijakan dan interpretasi dengan melalui teks suci yang lebih inklusif terhadap perempuan. Analisis terhadap teks-teks suci juga menjadi fokus utama. Poin keempat mengenai isu utama dalam teologi feminis. Isu utama dalam teologi feminis mencakup diskriminasi terhadap perempuan di gereja, kurangnya representasi perempuan dalam kepemimpinan gereja, serta penafsiran teks-teks suci yang sering merugikan perempuan. Teologi feminis mengkritik bagaimana ajaran agama seringkali digunakan untuk membenarkan penindasan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta kesetaraan di dalam komunitas religius. Baik, saya akan membahas mengenai beberapa tokoh terpenting dalam teologi feminisme. Yang pertama yaitu Rosemary Redford Luther. Di sini Luther menekankan pentingnya membaca Alkitab dari perspektif pengalaman perempuan. Ia berpendapat, ia mengkritik teologi tradisional yang patriarkal dan menawarkan konsep Allah yang tidak berjenis kelamin untuk mendukung kesetaraan gender. Nah, sehingga menurutnya Alkitab harus menerus dievaluasi ulang, khususnya mengenai kebebasan dan keselamatan manusia dalam konteks yang baru. Yang kedua yaitu Letty M. Russell. Nah, ini merupakan seorang teolog feminis reformat. Ia pandangan Russell dalam feminis, ia melihat bahwa Alkitab adalah firman yang memerdekakan. Nah, Russell berfokus pada penafsiran Alkitab yang inklusif dan mengadvokasi peran perempuan dalam gereja, serta mengkritik struktur kekuasaan patriarkal di dalamnya. Tokoh yang ketiga yaitu Elizabeth. Ia berpendapat bahwa Alkitab tidak boleh diterima mentah-mentah karena banyak unsur manusia atau pria di dalamnya. Nah, ia berargumen bahwa interpretasi Alkitab harus mempertimbangkan pengalaman perempuan yang terpinggirkan, dan ia menekankan perlunya keadilan sosial dalam konteks gereja. Baik, di sini saya akan membahas mengenai poin yang keenam yaitu tantangan dalam menerapkan teologi feminis. Yang pertama, resistensi terhadap otoritas Alkitab. Teologi feminisme seringkali menantang interpretasi tradisional Alkitab yang dianggap patriarkal, yang dapat menyebabkan penolakan terhadap otoritas teks suci di kalangan beberapa kelompok Kristen. Yang kedua yaitu kritik internal. Ada ketidakpuasan di antara beberapa feminis mengenai representasi berbagai perspektif, termasuk isu ras dan kelas, yang berpotensi menciptakan fiksi dalam gerakan feminis. Yang ketiga, stereotip negatif. Feminis seringkali dilihat sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang ada, dengan asumsi bahwa gerakan ini anti laki-laki atau mendukung supremasi perempuan. Nah, sehingga memerlukan upaya
untuk mendidik masyarakat tentang tujuan sebenarnya dari teologi feminis ini. Dan yang keempat, perdebatan hermeneutik. Nah, teologi feminis mengusulkan metode hermeneutik baru yang mungkin bertentangan dengan tradisional, dengan menekankan pengalaman perempuan dan kritik terhadap bias patriarkal dalam teks-teks suci.